Sebaiknya ketika kita melakukan pukulan terhadap samsa, yang perlu diperhatikan jarak antara samsa dengan panjang ataupun posisi tangan. Dan untuk melakukan gerakan terhadap badan samsa, sesuai dengan pengalaman saya dalam hal ini adalah berbagi teman-teman, itu menggunakan faktor pinggang, pinggul, bahu, dan juga terakhir eksekusinya tumit. Nah, sekarang saya peragakan coba melakukan pukulan yang hanya menggunakan bahu kanan dan kiri. Jadi kelihatannya dia akan janggal ataupun gerakan samsa tidak begitu kena pukulan, akan terasa goyang ataupun ayunannya. Nah, ketika melakukan pukulan dengan menggunakan konsep kebersamaan antara pinggang, pinggul, bahu, dan juga eksekusi di bawahnya adalah tumit. Ya, kurang lebih seperti itulah dia. Jadi jarak pukul terhadap posisi samsa dengan posisi tangan ataupun kaki dia akan lebih pendek, namun speed ataupun kecepatannya kita bisa silih berganti secepatnya, karena jarak untuk menjangkau pada badan samsa karena posisi tangan kita tidak terlalu jauh, sehingga akan lebih cepat daripada kita menggunakan jarak jauh. Nah, perhatikan ketika melakukan gerakan contoh menggunakan tangan kiri, jadi posisi tumit di bawah dia merupakan eksekusi terakhir, akan memberikan dorongan tenaga. Pinggang, pinggul juga tidak bisa dihindarkan atau dilupakan. Jadi poinnya menurut pengalaman saya, sekali lagi teman-teman, kebersamaan untuk melakukan pukulan agar lebih cepat ataupun powernya cukup menjadi satu kesatuan, maka tentunya dilakukan gerakan kebersamaan antara bahu kanan kiri, pinggang, pinggul, dan juga terakhir dengan gerakan tumit sedikit mengangkat atau bergerak, sehingga di saat itulah dia akan memberikan powerful. Sekarang saya akan contohkan dengan gerakan tanpa menyentuh sepenuhnya, melakukan pukulan atau berolahraga dengan menggunakan medan samsa. Yang bergerak tetap menggunakan pinggang, pinggul, namun untuk sasarannya kita tidak langsung fullkan pada badan samsa, hanya melakukan gerakan di depan samsa atau artinya plesetan begitu. Di gerakan seperti ini, beberapa gerakan pada channel Facebook saya atau di reel saya sering menggunakan gerakan lambat, artinya dengan seperti gerak tengklung. Saya contohkan sekarang untuk gerakan pukulan kanan dan kiri atau silih berganti tanpa menyentuh seluruhnya kepada bodi atau badan samsak. Itu akan mengukur atau melatih kecepatan kita untuk menggerakkan pinggang, pinggul. Teknik pelatihannya kita mulai dari gerakan pelan saja, jadi hanya sekedar menyentuh baik kanan kiri. Sekarang saya akan memberikan perbandingan ketika kita melakukan gerakan dari jarak yang terlalu jauh, artinya kita sudah mengeluarkan tenaga dari jarak jauh, namun sesampainya di daerah samsa tentu tenaga akan berkurang. Kalau teknik seperti ini kita menggunakan sedikit lejetan, baik lejetan dari tumit kaki kiri dan juga tumit kaki kanan, dia akan memberikan dorongan penuh kepada tenaga yang kita salurkan di daerah badan samsa. Bergerak atau melakukan gerakan pukulan terhadap badan samsa bagi pemula ataupun bagi teman-teman yang memang yang perlu diperhatikan gerakan bahu, pinggang, pinggul, dan tumit. Tidak
kurang praktis, itulah saya bilang kurang praktis kalau dari gerak memukul tersebut hanya menggunakan bahu kanan dan bahu kiri. Kembali saya akan coba sharing ataupun berbagi pengalaman lakukan gerakan pukulan terhadap badan samsa menggunakan eksekusinya bantuan tenaga daripada gerakan tumit. Kalau kita hanya melakukan gerakan dengan bahu saja, maaf saja bahasa saya sedikit agak janggal, artinya kurang elastis, namun perlu dilakukan kebersamaan. Jadi pinggul bergerak, bahu bergerak, dan juga tumit bergerak, dan tentunya hal tersebut dilakukan kebersamaan. Jadi begitu ada pikiran ingin melakukan gerakan pukulan ke depan, baik itu dengan menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri, secepat itu juga posisi daripada bahu, pinggang pinggul tersebut, dan tentunya ya apa saya sampaikan di depan tadi, penggunaan tumit untuk melakukan tahanan tenaga dengan sedikit menjinjit sehingga memberikan tenaga full ke arah tangan yang kita salurkan. Saya kasih perbandingan ketika melakukan gerakan pukulan seperti ini menggunakan tapak ataupun samping tangan, gerakan pinggang pinggul yang tentunya didorong oleh sedikit tumit di bawah itu akan terkesan lebih mantap ataupun memberikan dorongan tenaga full terhadap badan samsa sesuai dengan harapan kita melakukan gerakan pukulan samsa. Teman-teman, untuk melakukan gerakan pukulan samsa yang berayun memang sedikit agak beda ya. Sekarang saya akan contohkan untuk melakukan pukulan dengan jarak jauh. Jika kita melakukan gerakan jarak jauh pada sasaran yang kita tuju hanya ada di depan, jadi artinya bisa melakukan gerakan ke daerah badan samsa. Jadi genggaman atau posisi tangan kita memukul kalau terlalu lebar, jadi sekarang saya gunakan pukulan kanan ataupun pukulan kiri, kita ambil awalnya itu adalah dari posisi lebar, tentu tenaga secara perlahan-lahan akan berkurang sampai di daerah sasaran. Namun kalau dengan teknik seperti ini, jarak genggaman dengan posisi badan samsa tersebut adalah dekat, namun yang akan bergerak lebih cepat ataupun secara beruntun ya tentunya bahu, pinggang pinggul, dan juga tumit. Nah, kalau kita ambil jarak jauh seperti apa yang saya peragakan ini, tenaga otomatis secara perlahan-lahan akan berkurang. Kalau jarak pendek di contoh sekarang ini, kita melakukan gerakan sedikit agak secara variasi meliku-likukan daripada menggerakkan pinggang pinggul. Nah, kalau kita gerak dari jauh sekarang ini, alurnya terlalu lama untuk menyampaikan pukulan sampai jarak samsa, karena tenaga secara perlahan sesuai dengan apa yang saya tadi tunjukkan itu akan berkurang. Katakanlah 100 tenaga dari awal, kemudian bergerak mengurangi 10 sampai di daerah sasaran, mungkin tidak akan terjadi 70% atau 80% dia akan berkurang. Nah, kalau dengan jarak dekat, apalagi ditambah dengan hentakan daripada pinggang pinggul seperti contoh sekarang ini, dia akan jauh lebih powernya akan lebih terasa, atau paling tidak tenaga yang kita salurkan dari gerakan awal tersebut secara persentasenya dia akan berkurang lebih sedikit daripada dibandingkan dengan jarak jauh.